Saudara, pernahkah saudara mendengar ya pernyataan seperti ini ya? Mungkin kita sering dengar gitu ya. Kata-kata seperti ini. Saya lagi dihukum Tuhan nih gitu ya. Atau mungkin kita melihat satu musibah, kita melihat satu masalah dan kita berkata ini hukuman Tuhan. Ya. Diam saja nih saudara ya. Saudara, pernah saudara dengar itu ya kata-kata itu seperti ini hukuman Tuhan, saya lagi dihukum Tuhan. Itu dia dapat hukumannya Tuhan gitu. Misalnya kita gak suka sama orang gitu ya. Terus orang itu dapat musibah dan kita bilang orang itu kena hukuman Tuhan. Nah saudara, pertanyaannya hari ini yang kita perlu belajar adalah apakah Tuhannya saudara dan saya adalah Tuhan yang menghukum gitu ya. Nah ini memang agak kontroversial gitu ya. Kenapa? Karena beberapa orang masih percaya bahwa Tuhan itu menghukum gitu ya saudara ya. Kita akan baca dalam Yohanes 3 supaya firman Tuhan memberikan kita penjelasan. Yohanes 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ya, saudara, tadi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-17, ketika Yesus datang ke dunia ini dikatakan bahwa Yesus itu membawa terang. Ya. Yesus itu adalah pembawa terang. Ya. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Makanya dikatakan aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, hidup kalau saya mungkin kasih rumus gini, hidup sama dengan terang. Kalau hari ini Yesus datang kepada kehidupan kita dan memberikan kita hidup, berarti dia memberikan kita terang. Dan orang-orang yang ada di dalam terang dikatakan ketika kita ada dalam Yesus, Yesus diberikan di dunia ini untuk semua manusia, dikatakan dia diberikan bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Kalau kita mundur satu ayat, ini ayat yang semua orang Kristen hafal ya saudara. Apa ayatnya gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kehidupan yang kita terima hari ini dalam Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan terang. Ya. Dan terang yang Yesus berikan kepada kita itu terangnya terang sempurna saudara. Bukan terang yang dipantulkan, bukan terang yang dipengaruhi oleh keadaan di luar saudara. Terangnya itu ultimate, dialah sang terang. Ya. Sebelum ada terang, sebelum ada benda-benda penerang diciptakan ya. Pada hari keempat benda-benda penerang diciptakan. Tapi hari pertama ketika dikatakan let there be light, jadilah terang, dikatakan maka terang itu jadi. Dan Tuhan mulai memisahkan yang gelap dan yang terang. Saudara, artinya sebelum ada benda-benda penerang itu, sudah ada sang terang, sumber terang. Ya, yang memberi kehidupan, karena gini loh, ketika dunia ini diciptakan tidak ada kehidupan sebelumnya. Betul saudara? Ketika dunia mulai diciptakan artinya gini, dunia mulai diberikan kehidupan.
Dunia mulai diberikan tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh ya, mulai ada laut, mulai ada binatang-binatang. Saudara, artinya gini, mulai muncul kehidupan. Tapi gini saudara, semua kehidupan itu tidak akan muncul sebelum ada yang pertama namanya terang. Nah, Yesus datang ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam yang pertama jatuh dalam dosa, Yesus menjadi Adam yang terakhir saudara. Dia datang untuk mengembalikan manusia ke dalam terang itu. Supaya manusia hidup di dalam terangnya yang dia berikan. Jadi kalau kita lihat tadi dalam Yohanes 3 ayat yang ke-19, mungkin media bisa bantu saya sebentar, Yohanes 3 ayat yang ke-19, nah ini ayat ini jelas. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, apa? Terang datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sekarang gini saudara. Yesus datang, dia adalah terang. Dia datang untuk menyelamatkan, dia datang. Tapi kan gini saudara, tidak semua orang mau memilih untuk menerima Yesus. Benar tidak? Di luar Yesus itu adalah gelap. Karena gini, Yesus terang, ya Yesaya 60 ayat 1 kita ingat ayatnya ya. Bangkitlah bersinar, terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa? Karena kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Deep darkness, kekelaman menutupi bangsa-bangsa saudara. Artinya gini, di luar Yesus semuanya gelap. Ayat 2-nya. Nah, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Oke, kembali lagi ke Yohanes tadi. Yohanes 3 ayat 19-nya ya. Jadi gini saudara, Yesus itu terang. Artinya inilah hukuman itu, artinya gini, terang datang ke dalam dunia, tetapi kalau manusia tidak menerima dia, berarti manusia ada di dalam apa? Gelap. Dalam gelap sama dengan ada di dalam apa? Hukuman. Oke. Saudara, maaf ya pagi-pagi belajar gitu ya. Pagi-pagi kok udah berat banget sih Pak gitu ya. Tapi gini, Yesus sang terang, ya dunia ini gelap, ya. Yesus datang untuk memberi manusia, ayo datang kepadaku, aku berikan kamu hidup, aku berikan kamu terang. Nah, orang yang tidak merespon untuk datang kepada Yesus berarti mereka ada di dalam gelap. Dan dalam gelap itu sama dengan ada di dalam hukuman. Hukuman itu apa? Terang itu datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Coba katakan sama-sama saya, manusia. Di sini dikatakan tetapi manusia. Artinya gini saudara, hukuman sejak Yesus datang itu bukan lagi dari Tuhan. Tetapi hukuman adalah pilihan manusia. Ya. Hukuman bukan lagi, karena tadi Yesus datang untuk dia katakan aku mau menyelamatkan. Tapi hukuman adalah orang-orang yang lebih menyukai untuk tinggal di dalam kegelapan. Artinya hukuman itu pilihan manusia atau perbuatan Tuhan. Ayo kalau tadi kita katakan manusia, berarti hukuman itu ya pilihan manusia. Pilihan manusia untuk ada di dalam kegelapan, pilihan manusia itu membuat mereka ada di dalam hukuman. Kenapa saya berani ngomong gini saudara? Coba kita lihat Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Supaya abis ini kita nggak ada lagi yang bilang, aduh kalau kita terjadi sesuatu yang buruk Tuhan lagi hukum saya Pak. Kayaknya saya nakal nih, ya Tuhan lagi marah saya nih gitu ya saudara. Oke, Roma 8 ayat 1 bilang gini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara mau gak percaya hari ini bahwa yang terjadi dalam kehidupanmu itu adalah kebaikan Tuhan. Saudara adalah penerima kebaikan Tuhan. Saudara tadi
Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Amin. Bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Karena kalau enggak, saudara, nanti Tuhan kita tuh kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak baik, saudara. Kita bingung loh, nyembah Tuhan yang, sorry ya saudara ya, yang bipolar. Saudara tahu zaman sekarang ada istilah bipolar? Dia baik banget, tapi enggak. Dia menghukum aku gitu ya saudara. Saudara, dalam Yakobus 1 ayat 17 dibilang bahwa semua pemberian yang baik, anugerah sempurna itu datang dari atas. Tidak ada bayang-bayang. Artinya gini, dia tidak berubah. Dia tidak kadang-kadang baik, kadang-kadang gak baik. Sekali lagi saudara, kenapa ini penting? Kita harus tahu bahwa kalau kita hari ini ada di dalam terang, kita tidak ada lagi di dalam penghukumannya Tuhan. Makanya kenapa hari ini kita juga perlu untuk mulai memikirkan orang-orang lain supaya mereka kenal Yesus saudara. Karena kalau tidak, hidup mereka di dalam gelap. Di dalam gelap sama dengan di dalam penghukuman. Inilah hukuman itu tadi. Manusia lebih menyukai kegelapan. Kalau hukuman itu dari Tuhan, inilah hukuman itu. Tuhan memberikan hukuman. Benar gak saudara? Tapi karena manusia yang memilih ya untuk tetap tinggal dalam gelap, mereka tinggal dalam hukuman. Nah, pagi hari ini saya mau kita merenungkan ya, nanti siang ya ada 4 hal, pagi ini 2, nanti siang 2 ya saudara ya. 4 hal bahwa apa sih hidup dalam gelap itu seperti apa, hidup dalam hukuman itu seperti apa. Dan kita supaya kita mengerti hari ini betapa diberkatinya kita hidup dalam terang. Karena hukuman itu saudara bukan cuma berbicara neraka gitu. Manusia kan kalau ngomong hukuman apa yang ada di otaknya. Nanti mati, gua masuk neraka. Benar gak saudara? Ya. Saudara, hukuman bukan hanya berbicara itu ya. Dalam yang poin yang pertama, orang yang hidup dalam gelap, orang yang hidup dalam hukuman adalah orang yang hidup tanpa arah. Saudara, kalau orang itu misalnya gini, ruangan ini gelap, di luar gelap. Kita bisa lihat jalan? Kita nggak bisa lihat jalan. Jadi hidup tanpa arah. Ya, kita lihat ayatnya dalam Yohanes 12 ayat 35. Yohanes 12 ayat 35. Oke. Kata Yesus kepada mereka, apa? Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, apa? Ia tidak tahu kemana ia pergi. Maksudnya Yesus ketika dia berbicara kepada murid-muridnya adalah gini, sebentar lagi ini kan aku mau pergi, sebentar lagi aku mau mati di atas kayu salib. Ya, jadi hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Terang itu siapa? Dia sendiri. Aku ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percaya kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Karena barang siapa berjalan dalam kegelapan, ini saudara, ia tidak tahu kemana ia pergi. Sederhana, orang yang hidup dalam gelap tidak tahu kemana ia pergi. Gak ada arah, gelap gulita. Makanya hari ini seharusnya saudara percaya saudara ada dalam terang. Sama-sama katakan dengan kiri kanannya, aku tahu kemana aku pergi. Ayo bilang dong, ngomong dulu. Gak ngerti, gak apa-apa, nanti habis ini kita belajar ya saudara. Aku tahu kemana aku pergi. Jadi jangan setelah ini kita ngomong kita dalam terang, kita ngomong kerajaan terang nih saudara. Tapi ketika ngobrol sama teman kita, ngobrol sama keluarga kita bilangnya, gak ngerti nih saya nih. Bingung, saya juga bingung nih bisnis gimana nih gitu misalnya ya. Gak ngerti kayaknya semuanya di depan gelap. Lah kita hidupnya di mana saudara? Kalau saudara hidup dalam terang hari ini, saudara tahu kemana saudara harus pergi. Amin.
Mungkin hari ini ada yang bilang ini, tapi nggak tahu Pak, beneran nggak tahu gitu kan. Udah tenang aja, yang nuntun saudara itu sang terang. Amin. Jadi ketahuan saudara kita itu mau pergi ke mana. Jangan bingung-bingung lagi ya. Amin. Sekalipun masalah banyak, pergumulan banyak saudara, ya mungkin kesulitan kita hadapi hari-hari ini, tapi gini, kita tahu kemana kita pergi. Bukan karena yang kita rasa, bukan karena yang kita lihat, tapi karena kebenaran mengatakan hari ini aku punya terang. Aku hidup di dalam terang. Itu sebabnya aku tahu kemana aku pergi. Orang dalam gelap nggak tahu kemana dia pergi. Kita lihat lagi dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Hidup kita punya arah. Amin. Hari ini saudara, kita adalah orang-orang yang tahu kemana kita akan pergi. Tahu bagaimana masa depan kita. Tuhan berjanji, ya hari depan yang ada padaku adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kita punya hari depan. Kita tahu kita punya masa depan. Orang tua, engkau yakin bahwa anak-anakmu punya masa depan. Amin. Imanin itu, jangan kita dalam terang tapi yang kita imani, iya kayaknya memang nih. Aku dalam hukuman Tuhan, aku kayaknya memang semuanya gak jelas hidupku. Saudara, hari ini ubah cara kita berpikir saudara. Saudara, bertobat itu adalah mengubah cara kita berpikir. Percayai apa yang benar. Terkadang gini, ketika yang salah terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya gini saudara. Tadi, jangan nyala-nyalahin Tuhan. Kadang-kadang kita selalu mempercayai yang salah itu dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai yang salah itu terjadi, kemudian kita mulai menyalahkan Tuhan. Ya saudara, nah ini poin-poin yang kedua yang hari ini kita mau belajar ya saudara ya. Gelap itu adalah tempat untuk bersembunyi. Gelap adalah tempat untuk bersembunyi, maksudnya gimana? Saudara sekarang gini deh, ya anak saya tuh masih suka main tak umpet gitu ya saudara. Kalau terang semuanya kelihatan. Tapi kalau gelap, kelihatan gak saudara dia ngumpet di mana? Gak usah ngumpet juga gak akan kelihatan, bener ya. Jadi gelap itu adalah tempat bersembunyi. Wah, apa yang bersembunyi? Nah ini saudara. Ada banyak pikiran-pikiran yang salah dalam kehidupan kita, ini bersembunyi saudara. Iya. Pak, saya udah ke gereja, saya udah pelayanan, tapi saudara, makanya tadi saya katakan, kenapa kita perlu untuk bertobat setiap hari, artinya gini loh, mengubah cara kita berpikir sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena terkadang masih banyak pikiran-pikiran yang salah yang ngumpet nih di sini nih. Makanya gini, kenapa anak Tuhan, kok anak Tuhan tapi dia kelakuannya kayak gitu ya saudara. Tahu firman sih saudara, tapi gini, karena di sini masih banyak pikiran yang bersembunyi nih saudara. Jadi artinya gini loh, di bawah alam sadarnya dia gitu ya saudara. Di sisi lain, pulang gereja kita tahu saya harus hidup seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu kita berhadapan dengan kehidupan yang kita lakukan yang berbeda. Kenapa? Karena masih ada pikiran-pikiran yang ngumpet. Nanti munculnya kapan pikiran ngumpet itu? Nanti kalau ada dalam tekanan dia muncul. Belum tahu ya siapa gua gitu ya saudara ya. Bener gak? Ya. Begitu ada dalam masalah, pikiran itu muncul. Dan ada nggak hari ini di dalam pikiran kita? Saya nggak tahu ya saudara ya. Tapi mari kita cek sama-sama.
Amin. Karena gelap adalah tempat di mana pikiran-pikiran itu bersembunyi. Kita lihat dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 10, 4 sampai 5 ya. Ini dia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kenapa ya? Jadi gini, senjata yang Tuhan kasih itu senjata untuk menghancurkan. Apa yang dihancurkan bukan ngancurin orang ya saudara. Amin. Yang dihancurkan itu apa? Benteng-benteng. Benteng-benteng apa nih yang dihancurin? Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi apa yang kita hancurkan, saudara, apa yang menjadi perjuangan kita setiap hari, peperangan kita setiap hari adalah gini, menghancurkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Siapa yang bangun? Bukan orang lain, saudara. Kubu itu adanya di mana? Kubu itu adanya di sini nih. Kubu itu apa sih saudara? Kubu itu adalah tempat persembunyian saudara. Ada banyak pikiran-pikiran salah yang umpet nih di sini nih. Tadi saya bilang nanti keluarnya nanti. Kalau udah gak tahu mau bikin apa lagi, nah baru tuh keluar tuh pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu ya saudara. Nah tiap hari pekerjaan kita, kenapa kita perlu firman Tuhan? Supaya firman Tuhan menghancurkan setiap kubu-kubu tempat pikiran salah itu bersembunyi, saudara. Contoh, mungkin kita bilang hari ini, pikiran apa Pak? Ya gini lah saudara, pikiran yang hari ini membuat kita takut. Ketakutan dari Tuhan enggak? Enggak. Pikiran yang hari ini ngomong di sini bikin kita takut, berarti apa? Ada yang ngumpet tuh di dalam kubu. Pikiran yang hari ini membuat kita bingung. Pikiran yang hari ini membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita insecure. Contoh nih saudara, ini contoh ya, salah satu contoh. Dari kecil orang ini percaya bahwa dia tuh korban. Dia percaya bahwa semua yang gak baik terjadi dalam kehidupannya. Memang aku ini victim. Ya. Aku harus berkorban demi orang lain ya. Aku harus mengorbankan kebahagiaanku ya, waktu-waktu dalam kehidupanku. Dia percaya hal kebohongan itu setiap hari bahwa dia adalah victim. Begitu dia ketemu dengan orang lain ya, mungkin di usia yang sudah lebih dewasa ya saudara. Karena dia percaya dia itu victim, ketika dia ketemu orang, dia akan bilang ini, memang aku tuh korban. Dan segini saudara, korban itu powerless. Maksudnya apa? Tidak punya kuasa. Hidupnya tuh melempem gitu saudara. Korban tidak pernah mau berubah. Kok gak mau berubah Pak? Karena gini, buat korban yang harus berubah orang itu. Saya hanya korban. Saudara bahaya gak kalau kayak gitu? Kalau itu suami istri, istrinya berpikir dia korban atau suaminya dia berpikir dia korban, berarti suaminya mau berubah gak? Gak akan berubah. Istrinya mau berubah? Gak akan berubah. Yang harus berubah, kamu yang harus berubah. Aku nih cuma korban kamu gitu ya. Aku nih kayak gini gara-gara kamu. Bahaya gak saudara? Bahaya. Di kantor kalau dia pikir dia korban, selalu yang dia percaya adalah gini, memang saya dibully nih sama bos saya nih gitu ya. Bos saya memang memperlakukan saya yang gak adil nih. Emang gara-gara dia nih, kayaknya jabatan gue gak pernah naik nih gitu ya. Kayaknya dihalang-halangin nih sama bos. Kayaknya memang bos ini pikirannya selalu jelek deh sama aku. Dia pikirnya dia korban. Saudara korban, kira-kira dia bisa gak bikin baik sama bosnya? Curigaan, yang ada gini, biarin aja. Gue gak akan bikin baik gitu kan.
orang aku yang di bahasa zaman sekarang ya, aku yang dizolimi gitu ya misalnya. Ya, biarin aja, ya biar dia rasain. Saudara, artinya gini, itu kan pikiran yang salah yang ada di mana? Ada di pikiran orang lain? Enggak loh, kadang-kadang ada di mana? Di pikiran kita sendiri. Umpet nggak itu? Umpet. Kalau di gereja nggak keluar dia, bener nggak saudara? Ya, kalau di gereja dia ngumpet gitu ya. Nanti kalau udah ketemu orang yang kita nggak suka, dia mulai muncul gitu ya, dan dia mulai panas-panasin kita. Lihat tuh dia. Kemarin dia jahatin lu, sekarang dia seneng-seneng aja, dia kayak nggak ada beban hidupnya gitu misalnya ya. Dia yang jahatin lu loh, dia yang bikin lu rugi loh gitu misalnya, contohnya gitu ya. Tuh hidupnya tenang-tenang aja gitu ya. Soalnya dia munculnya kapan? Nanti dia muncul ya. Tapi kan kenapa hari ini kita perlu firman Tuhan, kenapa hari ini kita perlu terus hidup di dalam terang itu firman Tuhan saudara. Makanya kalau kita baca, orang Kristen sering baca Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku tadi. Kita tahu arah, kita bisa ngerti arah. Firman itu memberi kita terang saudara. Dan ketika ada terang, tidak ada lagi yang bersembunyi. Tidak ada pikiran-pikiran salah yang bersembunyi. Tadi di awal tuh saya langsung mungkin kasih hal yang mengejutkan saudara gitu ya. Saudara nggak dihukum Tuhan loh. Tahu nggak, ada banyak pikiran yang salah yang di sini ngumpet. Dan saudara percaya hari ini bahwa saudara ada dalam kutuk. Saudara hari ini ada di dalam hukumannya Tuhan. Ketika kita ada dalam Yesus hari ini, tadi dikatakan tidak ada penghukuman. Saudara, biarkan orang melakukan yang nggak baik buat kehidupan kita. Tapi hari ini hidup saudara dan saya tidak ada di dalam kutuk. Amin. Saya berdoa kita bebas saudara. Karena kalau orang udah percaya dia dalam kutuk, dia gak akan kerjain apa-apa. Karena dia akan berpikir gini, percuma gue kerjain apa-apa pasti gak akan berhasil kok. Percuma Tuhan lagi tutup jalan kok. Kalau Tuhan udah tutup jalan aku udah percuma lah. Gitu misalnya. Kita hidup dalam terang tapi seolah-olah kita ada di dalam gelap. Saudara harus jelas loh hari-hari ini. Kalau saudara percaya saudara dalam terang, saudara hidup dalam Yesus terang. Jangan main, jangan gini loh, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang gitu ya. Hari ini kita percaya kita harus mendasarkan diri kita bahwa aku hidup di dalam terang. Dan ketika aku hidup di dalam terang hari ini, tidak ada lagi pikiran-pikiran yang salah. Aku mau semua pikiran-pikiran yang salah itu Tuhan bukakan dengan firman-Nya. 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara gini, kenapa tujuan terang adalah supaya terang bercahaya dalam hati, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Sama-sama katakan pengetahuan. Kalau pengetahuan berarti kita harus paling enggak kita dengar firman, kita belajar firman, baca firman, amin. Supaya kita punya pengetahuan. Nah, pengetahuan apa yang kita masukkan? Pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Saudara, tahun yang lalu kita belajar bahwa kemuliaan, glory, doksa itu berbicara pikirannya Tuhan. Opini baiknya Tuhan, pikiran baiknya Tuhan. Saudara, kenapa hari ini kita perlu terang menerangi pikiran kita, supaya gini, kita belajar pikiran baiknya Tuhan. Amin. Mungkin ekstrim nih saudara, karena Tuhan gak punya pikiran jahat. Saudara bukan orang yang percaya yin yang ya. Dalam terang ada gelap sedikit gitu. Dalam gelap ada terang sedikit. Iya Tuhan baik sih. Tapi kayaknya dia punya dikit deh pikiran jahat. Buat siapa? Buat aku. Yang lain pikiran buat semua orang baik. Kalau buat aku kayaknya pikirannya Tuhan jahat.
Tuhan gitu enggak saudara? Enggak. Makanya tadi, dalam dia tidak ada bayang-bayang karena pertukaran saudara. Pikirannya dia hanya pikiran baik. Makanya dikatakan dia tuh terang yang sempurna. Dan dikatakan gini, dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Boleh sama-sama katakan sama sekali. Tidak ada kegelapan. Tidak 0,1% ada gelap dikit lah. Ya Tuhan baik sih, tapi kayaknya dia mikirin jahat deh buat aku. Saudara, dia nggak mungkin. Karena kalau dia mikir jahat, dia menyangkali dirinya. Dia itu sang terang yang dalam dia itu cuma terang gitu loh saudara. Saudara bersyukur gak hari ini kita hidup dalam sang terang itu? Amin. Makanya kenapa hari ini dia mau kita terus hidup dalam dia. Kenapa? Karena dia tahu di luar dia ada banyak pikiran-pikiran yang salah yang mencoba untuk tiap hari menyerang kehidupan kita. Kita lihat Efesus 5 ayat 13. Efesus 5 ayat 13. Nah ini, terang membuat gak ada yang bisa bersembunyi lagi saudara. Amin. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, kalau bahasanya orang zaman dulu ya, mereka bilang gini, tidak ada dusta di antara kita gitu ya saudara. Tidak ada dusta. Nah, terang itu membuat gitu loh saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, kalau orang mau menikah gitu ya, pokoknya saya bilang jangan ada dusta ya. Jangan masih ngumpet-ngumpetin ya. Banyak yang diumpetin gitu. Yang dibuka cuma cerita bagusnya, cerita yang jelek-jeleknya diumpetin gitu ya. Enggak bisa, kalau mau nikah harus semuanya nampak. Makanya dikatakan ya Adam dan Hawa itu pesan loh saudara. Ketika dibilang gini loh. Mereka berdua itu telanjang dan tidak merasa malu dalam Kejadian ya. Kejadian 2 dikatakan mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya itu. Laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya untuk mereka keduanya menjadi satu daging. Setelah jadi gini, meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Yang kedua adalah satu daging. Yang ketiga adalah mereka berdua telanjang. Dan yang keempat adalah tidak merasa malu. Orang normally telanjang itu rasa malu saudara, benar gak? Tapi dalam pernikahan telanjang tidak merasa malu. Maksudnya apa? Kita bisa terbuka tanpa rasa malu. Kita bisa cerita apa saja tanpa rasa, oh nanti aku minder, nanti aku dibilang ini, dibilang itu. Ini tempat yang aman harusnya saudara. Ya. Suami istri bisa saling cerita kelemahannya, kekurangannya, amin. Mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Dan ini ciri-ciri orang dalam terang saudara. Ya. Tidak ada lagi yang tutupin. Kalau kita tadi balik ke Efesus 5 tadi ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Jadi terang tadi, dia akan expose semua hal yang tersembunyi. Semua hal yang ketelanjangan. Ketelanjangan berbicara kekurangan, kelemahan, ya pikiran-pikiran yang salah saudara. Dia akan bukakan semuanya. Dua hal ini saudara mau gak hari ini kita hidup di dalam terangnya Tuhan? Bersyukurkah kita bahwa hari ini Tuhan membuat saudara dan saya kita hidup di dalam terangnya Dia? Supaya tidak ada lagi yang bersembunyi, ya, yang masih membuat kita merasa kita telanjang. Saudara, Adam dan Hawa tuh merasa mereka telanjang loh. Lah, memang sebelumnya enggak merasa, sebelumnya enggak. Telanjang enggak? Telanjang. Tapi mereka merasa telanjang enggak? Mereka enggak merasa telanjang. Kenapa ya? Gini, karena mereka punya terang yang sempurna. Begitu dosa masuk, yang mata mereka terbuka bukan lagi kepada terang, mata mereka mulai terbuka kepada ketelanjangan. Saudara, jadi hati-hati kita kalau mata ini gampang terbukanya sama ketelanjangan ya saudara. Lebih terbukanya sama kekurangan, terbukanya sama keburukan, kejelekan.
Itu tanda-tanda yang gak baik saudara. Kenapa? Berarti kita ada di dalam apa? Kita lagi membiarkan gelap bersembunyi dalam pikiran kita. Coba kalau liatin orang, yang diliatin baiknya apa buruknya. Ayo, ya jangan liatin orang, iya aku tahu dia gitu ya. Itu bukan, aku tahu dia itu bukan baiknya loh saudara. Ya, kalau lagi ngomong aku tahu dia gitu ya, artinya gini, gue tahu kartu-kartunya dia semua gitu ya. Ayo kita dalam terang, kita harusnya nggak aware lagi sama, biarinlah. Orang jahatin kita, orang pikiran jelek sama kita, biarin aja saudara. Tuhan nggak suruh kita aware kok sama itu. Amin. Tuhan hari ini mau kita dalam terang yang sempurna, sampai kita nggak peduli lagi sama hal-hal yang kayak gitu loh saudara. Ada nggak? Ada. Ya, kekurangan ada nggak? Kesalahan ada nggak? Kegagalan ada nggak? Ada saudara. Tapi fokus kita nggak di situ lagi. Fokus kita bukan pada ketelanjangan lagi. Amin. Mulai sekarang nanti lihat pulang, lihat anaknya terang. Gitu ya. Jangan yang jelek-jelek ya saudara, pokoknya yang bagus-bagus kayak gitu. Amin. Kita bersyukur karena hari ini kita hidup dalam terang ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.